Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali bersama Pak Guru di sini, Pak Rusdi Arjiman, dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas submateri mobilitas sosial. Mobilitas sosial, pengertian dari mobilitas sosial. Namun sebelumnya simaklah terlebih dahulu kisah singkat berikut ini. Kesuksesan Mas'ud. Sebagai seorang anak petani miskin, Mas'ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas'ud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, pergilah Mas'ud ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas'ud membayar sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini, Mas'ud memiliki 4 cabang toko buku yang memperkerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas'ud yang masa lalunya anak petani miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas'ud tidak lepas dari usahanya yang gigih. Perhatikanlah anak-anak cerita keberhasilan Mas'ud di atas. Apabila kondisi ekonomi keluargamu sama dengan Mas'ud, mudah-mudahan kisah Mas'ud dapat menginspirasi. Seandainya kalian saat ini lebih baik kondisinya dibandingkan saat Mas'ud di SMP, kalian tentu harus jauh lebih sukses dari Mas'ud. Kisah keberhasilan Mas'ud pada teks di atas merupakan salah satu contoh mobilitas sosial. Setelah kalian memperhatikan contoh mobilitas sosial pada kasus di atas, tentu kalian memiliki sejumlah pertanyaan. Apa yang dimaksud mobilitas sosial? Mengapa terjadi mobilitas sosial? Apa saja yang tergolong mobilitas sosial? Dan bagaimana keuntungan dan kerugian terjadinya mobilitas sosial? Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kalian dapat menyimak penjelasan berikut ini. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Mobilitas sosial menurut para ahli, yang pertama adalah pendapat Paul B. Horton. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya,
atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Pendapat yang kedua dari Kimball Young dan Raymond W. Mike. Mereka berpendapat bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Yang ketiga, menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Hutton and Hunt. Mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kalian telah mempelajari pengertian mobilitas sosial dan menemukan berbagai contoh mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Untuk memperdalam pemahamanmu tentang mobilitas sosial, kalian dapat mempelajari berbagai bentuk mobilitas sosial. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial positif yang naik yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Mobilitas sosial negatif atau yang turun yaitu perubahan atau dampak yang akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih buruk. Untuk memahami kedua bentuk mobilitas sosial tersebut, perhatikan kasus di bawah ini. Bu Damaris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Bu Damaris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Bu Damaris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Bu Damaris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Bu Damaris Mendila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Kasus kedua. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan, usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini, Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Kasus ketiga. Pak Zainuri, seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Zainuri juga merupakan
Contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Mobilitas vertikal. Apakah yang dimaksud mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah, social sinking. Satu, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian atau manajer, bahkan direktur suatu perusahaan merupakan contoh mobilitas sosial jenis ini. Bentuk social climbing lain misalnya terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Dua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Contoh bacaan kasus kedua yaitu kejadian yang menimpa Pak Gayus merupakan contoh social sinking dalam kehidupan sehari-hari. Social sinking dapat terjadi karena berhalangan melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat. Social sinking merupakan pergerakan atau perubahan status sosial dari atas ke bawah. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contoh bacaan kasus ketiga, yaitu kejadian yang menimpa Pak Zainuri, merupakan contoh mobilitas sosial. Pak Zainuri pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Kalian dapat menemukan contoh lain mobilitas sosial horizontal di lingkungan tempat tinggalmu. Setelah kalian mempelajari pengertian dan contoh-contoh mobilitas sosial vertikal dan horizontal, kalian tentu memperoleh pelajaran penting bagaimana gerak kehidupan manusia. Ibarat roda yang berputar, manusia tidak selamanya menduduki jabatan yang tinggi. Karena itulah, manusia harus mampu menjaga dirinya dengan baik apabila telah memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Manusia harus sadar bahwa kedudukan tersebut merupakan amanat yang harus dijalankan dengan baik.
Rani, Laksmi. Iya, Pak. Rani, siapkan dokumen untuk ketemu klien minggu depan. Karena kita akan meluncurkan produk baru. Siap, Pak. Dan kamu, Laksmi, kumpulkan data survei minggu lalu dan kirimkan ke email saya. Siap, Pak. Pokoknya saya mau penjualan kita meningkat. Saya percayakan penjualan ini kepada kalian berdua. Siap, Pak. Ya, silakan masuk. Duduk, Pak. Ya, silakan duduk. Makasih, Pak. Pak, di sini saya mau melamar pekerjaan. Ini surat lamaran saya, Pak. Ya, saya cek dulu. A few moments later. Ini sudah saya cek. Kamu diterima di perusahaan ini. Kamu boleh bekerja mulai besok. Oh gitu Pak ya. Masih banyak. Kalau gitu saya permisi dulu. Fandi, udah lama lu gak ketemu? Itu siapa ya? Ini karyawan baru namanya Adit. Adit, ini Rani, ini Lasmi. Fandi. Adit. Udah jam segini. Fandi, gua cabut dulu ya sama Laksmi. Mau rapat nih kita. Oh iya, Yuk, oke deh. cabut. Iya. Aja ya. Loh, kan kemarin gua udah kasih tau kamu. Kamu gak nyatet ya? Oh iya nih. Ini ada kok di notatku juga. Wait. Sini, gua mau ngomong. Lu nyadar gak sih? Si Adit itu, yang anak baru itu, tiba-tiba jadi anak kesayangan si bos. Bener banget, Ran. Kesel tuh gak sih? Baru aja karyawan baru, udah berani cari muka di depan atasan. Tau gak sih? Ngelihat mukanya aja, mood orang jadi hancur, tau gak? Banget tuh. Anak kesayangan barunya bos sudah keluar. Sudah dapat gaji berapa hari ini? Mbak ngomong sama saya ya? Lu. Please deh ya. Siapa juga yang mau ngomong sama lu? Orang gua baru ngomong sama Laksmi. Udah deh, gak usah GR anak baru. Oke deh Mbak, saya permisi dulu. Bentar ya, aku minum dulu. Iya, Laks. Sorry ya, sengaja. Aku gak lihat. Ah, Sorry ya, diserak itu gak sengaja. oh ya udah. Tapi syukur juga sih baju basah. Ya semuanya, sekarang kita akan evaluasi penjualan produk bulan ini. Penjualan kita bulan ini lumayan meningkat. Namun saya tidak melihat kinerja kalian. Kalian ngapain aja sih kok kinerja kalian menurun? Justru saya malah melihat Adit yang kinerjanya bagus bulan ini. Dan Adit, kayaknya kamu akan saya promosikan menjadi manajer. Dan kalian berdua dipecat. Dibaca. Demikian anak-anakku semua, pembahasan kita kali ini. Jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Dah.